Sejarah puasa Asyura. Hari Asyura, hari yang sangat istimewa. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan banyak perhatian pada hari itu untuk berpuasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, saya belum pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian terhadap puasa di satu hari yang beliau istimewakan melebihi hari Asyura dan puasa di bulan ini, yaitu Ramadan. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjanjikan puasa di hari Asyura bisa menjadi kafarah atau penebus dosa setahun yang lalu. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa di hari Asyura. Jawaban beliau, bisa menjadi kafarah setahun yang lalu. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Berdasarkan beberapa hadis di atas, ulama sepakat bahwa puasa pada hari Asyura tidak wajib dan mayoritas ulama mengatakan hukumnya anjuran. Tahapan puasa Asyura. Tahapan pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan puasa Asyura bersama orang musyrikin Mekah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, hari Asyura adalah hari puasanya orang Quraisy di masa jahiliyah. Dan dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpuasa Asyura. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau melakukan puasa itu dan menyuruh para sahabat untuk melakukan puasa Asyura. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tahapan kedua, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi melakukan puasa Asyura. Akhirnya beliau pun berpuasa dan menyuruh para sahabat untuk berpuasa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, sementara orang-orang Yahudi berpuasa Asyura, mereka mengatakan, ini adalah hari di mana Musa menang melawan Fir'aun. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, kalian lebih berhak untuk bangga terhadap Musa daripada mereka, yaitu orang Yahudi. Karena itu, berpuasalah. Hadis riwayat Bukhari. Dan ketika itu, puasa Asyura menjadi puasa wajib bagi kaum muslimin. Dari Rubayyi binti Muawwidh radhiyallahu anha, beliau mengatakan, suatu ketika di pagi hari Asyura, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang mendatangi salah satu kampung penduduk Madinah untuk menyampaikan pesan, siapa yang di pagi hari sudah makan, maka hendaknya dia puasa sampai maghrib. Dan siapa yang sudah puasa, hendaknya dia lanjutkan puasanya. Rubayyi mengatakan, kemudian setelah itu kami puasa, dan kami mengajak anak-anak untuk berpuasa. Kami buatkan mereka mainan dari kain. Jika ada yang menangis meminta makanan, kami memberikan mainan itu. Begitu seterusnya sampai datang waktu berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Tahapan ketiga, ketika Ramadan diwajibkan, hukum puasa Asyura menjadi anjuran dan tidak wajib. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dulu hari Asyura dijadikan sebagai hari berpuasa orang Quraisy di masa jahiliyah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau melaksanakan puasa Asyura dan memerintahkan sahabat untuk berpuasa. Setelah Allah wajibkan puasa Ramadan, beliau tinggalkan hari Asyura. Siapa yang ingin puasa Asyura, boleh puasa. Siapa yang tidak ingin puasa Asyura, boleh tidak puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tahapan keempat. Di akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerintahkan sahabat untuk melakukan puasa tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram untuk membedakan dengan orang Yahudi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan puasa Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, kemudian ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya hari Asyura adalah hari yang diagungkan orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahun depan kita akan berpuasa di tanggal 9. Namun belum sampai tahun depan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diwafatkan. Hadis riwayat Muslim. Demikian, Allahu a'lam.